Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila, NPM 191400036 dari kelas 5C dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang kewirausahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, SPD MM. Baiklah, saya di sini akan membahasnya. Yang judul pertama yaitu pengertian kewirausahaan secara umum. Kewirausahaan secara umum adalah suatu proses melakukan ataupun menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif serta penuh dengan inovasi yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain serta mempunyai nilai tambah. Adapun pengertian kewirausahaan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Edi Soeyanto Soegoto, kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Adapun yang kedua yaitu menurut Dr. Handus Djoko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga yaitu menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usahanya dan mengembangkan usahanya. Adapun judul yang kedua yaitu tujuan kewirausahaan. Beberapa tujuan seseorang untuk melakukan kewirausaha. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja yang baru untuk orang lain, serta membantunya menjadi pengusaha yang mandiri. Yang kedua yaitu menciptakan jaringan bisnis yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga yaitu membantu pengusaha muda untuk bisa mengoptimalkan kreasi dan inovasinya. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup, baik untuk dirinya dan juga masyarakat yang ada di sekitar tempat usahanya. Adapun judul yang ketiga yaitu kegunaan kewirausahaan. Yang pertama yaitu memberikan peluang serta kebebasan untuk mengendalikan nasib diri sendiri, sehingga dengan mempunyai usaha sendiri, dia akan lebih bebas mencapai tujuan hidupnya sendiri. Yang kedua yaitu memberikan peluang melakukan perubahan. Maksudnya yaitu seorang wirausaha memulai usaha karena bisa menangkap peluang untuk melakukan perubahan yang sangat penting. Adapun yang ketiga yaitu memberikan peluang untuk dapat mencapai potensi diri sendiri, sehingga dengan dia berwirausaha yang mana kita dapat menyalurkan hobi atau bermain, sehingga bisa menjadi aktualisasi diri yang sangat baik. Yang keempat yaitu kegunaannya mempunyai peluang untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Meskipun pada tahap awal uang bukanlah daya tarik utamanya, tetapi wirausaha akan menjadi sumber motivasi yang penting untuk bisa membangun usahanya sendiri. Yang kelima yaitu mempunyai peluang untuk berperan aktif dalam mendapatkan pengakuan atas usaha yang dilakukannya. Pemilik usaha menyukai kepercayaan pengakuan dari pelanggan yang sudah dilayaninya. Judul yang keempat yaitu pentingnya kewirausahaan. Adapun 9 pentingnya kewirausahaan antara lain, yang pertama pertumbuhan kewirausahaan, yang kedua penciptaan peluang kerja, yang ketiga yaitu dengan mempunyai inovasi, yang keempat dampak pada pengembangan masyarakat, yang kelima yaitu konsekuensi dari kegagalan bisnis,
Yang keenam yaitu integrasi politik dan ekonomi orang terbuang. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan kewirausahaan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan standar hidup. Yang kesembilan yaitu mempromosikan penelitian dan pengembangan. Adapun judul yang kelima yaitu aspek-aspek pendukung kewirausahaan. Yang pertama, pengetahuan tentang kewirausahaan. Yang kedua, dengan mempunyai keterampilan berwirausaha. Yang ketiga, berani mengambil tindakan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, dengan mempunyai percaya diri. Yang keenam, dengan mempunyai kreativitasnya. Yang ketujuh, dengan mempunyai kecerdasan dalam berwirausaha. Yang kedelapan yaitu kemampuan kerja bersama tim. Yang kesembilan yaitu dengan mempunyai kesabaran dalam berwirausaha. Yang kesepuluh yaitu dengan mempunyai kegigihan. Yang kesebelas yaitu dengan mempunyai pengalamannya. Yang kedua-belas yaitu faktor koneksi. Adapun judul yang keenam yaitu sejarah dan perkembangan kewirausahaan. Sejarah kewirausahaan dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode awal. Sejarah kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori oleh pengusaha sebagai go-between adalah Marco Polo yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan hingga timur jauh. Dalam masanya terdapat dua pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal tersebut dengan berdagang, antara lain dengan mengelilingi lautan. Yang kedua, abad pertengahan. Kewirausahaan berkembang di periode pertengahan. Pada masa ini, wirausahanya dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan resiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada abad ke-17. Pada abad ke-17, seorang ekonom, Richard Cantillon, menegaskan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang pengambil resiko dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tetap, namun menjual dengan harga yang tidak pasti. Pada abad ke-18 berlanjut, seorang wirausahawan tidak dilekatkan oleh pemilik modal, tetapi dilekatkan oleh orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu, dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawannya sebagai seorang penemu. Para ahli membedakan pengertian investor atau orang yang memiliki modal dengan orang yang membutuhkan modal atau wirausaha. Pada abad ke-19, sedangkan dan awal abad ke-20, wirausahawan didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengatur pengusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal, di mana wirausaha tidak dibedakan dengan manajer dan hanya dilihat dari pandangan ekonomi. Wirausaha yang dikenal pada masa ini adalah Andrew Carnegie. Ia tidak menemukan sesuatu yang penting. Ia tidak menemukan sesuatu, tapi hanya mengadopsi dan membentuk teknologi baru dan produk menjadi penting dan menghasilkan. Ia berhasil membawa industri baja Amerika menjadi industri yang tidak berhenti-hentinya ketimbang menghasilkan suatu penemuan dan kreativitas tertentu. Pada abad ke-20 sampai sekarang,
Pada abad ini, wirausaha sebagai penemu mulai dikenalkan. Fungsi wirausaha adalah untuk melakukan reformasi atau revolusi pola-pola produksi dengan mengeksploitasi penemuan atau secara umum menggunakan teknologi baru yang sebenarnya belum pernah dicoba orang lain untuk menghasilkan produk baru atau menghasilkan produk lama dengan cara baru, membuka sumber bahan baku baru, membuka pasar baru, dengan mengorganisir kembali industri yang ada pada sekarang ini. Konsep inovasi sangat menonjol pada masa ini. Inovasi untuk mengenalkan sesuatu yang baru adalah sebagian dari tugas berat wirausaha. Inovasi tidak saja membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan dan mengembangkan konsep, tetapi juga harus mengerti segala kekuatan yang bekerja atau terdapat di lingkungan sekitarnya. Sesuatu yang baru bisa berupa produk baru atau sebuah sistem baru untuk struktur organisasi baru. Jadi, sedangkan ilmu kewirausahaan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Namun praktiknya sudah sejak dulu ada. Bahkan sejak zaman kolonial, kegiatan perniaga dan bisnis sudah ada di Indonesia. Pada akhir abad ke-20, pendidikan kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.